أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, masih kita bisa berjumpa untuk belajar bersama-sama, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar kitab Arba'in An-Nawawi di hadis tambahannya. 42 hadis sudah kita bahas, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis yang ke-43, yaitu tentang ilmu dasar tentang waris. Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang ke-43 ini banyak orang yang melakukannya atau pembuatan. Banyak orang yang meninggalkannya, apalagi di Indonesia barangkali seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga kita perlu belajar tentang ilmu waris. Untuk apa? Supaya kita bisa melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya kalau terkadang kita melakukan kebiasaan mungkin aman bagi kita ya. Misalnya kalau di daerah saya, nggak tahu kalau di Batu, laki-laki sama perempuan nilainya sama. Misal orang tua mewariskan 100 juta, laki-laki dapat 50, perempuan dapat 50. Kalau di Batu sama teman Pak? Tergantung orangnya ya. Oh, dan kalau di daerah saya biasanya ya dibagi sama gitu. Karena sama-sama anak itu ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita, ini masih dalam lingkup keluarga ya. Karena harta warisnya termasuk sesuatu yang agak riskan. Pada saat orang tua yang sepuh-sepuh sudah tidak ada, yang tinggal baru anak-anaknya. Pada suatu saat Bapak Ibu sekalian, ada sebuah keluarga, ibunya menikah 2 kali. Yang pertama punya 3 anak, kemudian yang kedua sama suami yang kedua punya 2 anak. Nah, ini kalau nggak jelas tanah atau harta ini punya siapa, itu risikonya pada saat pembagian waris. Sebenarnya dalam kisahnya itu sudah dibagi waris sesuai dengan, artinya sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, tinggal sisanya saja. Tapi namanya orang di desa ya, apalagi nanti ada intrik hawa nafsu yang bermain di dalamnya, yang sebenarnya sudah tidak mendapatkan warisannya, terkadang menyulut emosi untuk mendapatkan bagiannya.
saking nafsunya untuk mendapatkan harta warisan Bapak sekalian. Pada saat ahli waris yang sekiranya itu mendapatkan asli, ya, itu kan tidak terima ada saudara yang menuntut untuk mendapatkan harta warisnya. Dan orang yang tidak berhak mendapatkan harta waris ini Bapak sekalian, pada saat diminta sebenarnya tidak mendapatkan harta waris ini. Karena apa? Karena sudah secara runtutan keluarga tidak ada dalam harta waris ini. Ini hati-hati bagi kita semuanya. Ya. Apalagi pada saat kita difitnah oleh seperti ini. Omnya ini Bapak Nasional ngomong seperti ini. Le, aku mbok tuntut nah hadapannya Allah berani le. Sampai gitu Bapak. Ya. Saking apa? Saking nafsunya untuk mendapatkan warisan tadi. Dan ini tidak sedikit bagi yang difitnah oleh harta seperti itu. Maka kita dengan belajar ini semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya Bapak sekalian. Kalau kita membaginya sesuai dengan waris, insya Allah kenikmatan. Kalaupun toh nanti barangkali kita sudah berusaha membaginya sesuai dengan waris tidak mau, mendingan kita ngalah dulu. Gimana Bapak? Ya mendingan kita, karena ada ya percekcokan kadang seperti itu. Mau dibagi waris tidak mau. Terkadang apa? Pengennya ya sama antara laki dan perempuan atau ya atau yang pengennya ya inilah ya sesuai dengan adat masyarakat. Kalau kita sudah berusaha mendakwainya dengan baik kemudian tidak terima ya sudah kita terima sesuai dengan itu ya, tapi kita sudah dakwah kita sudah berjalan untuk mendakwakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, ilmu waris termasuk banyak keutamaan ya. Ilmu waris itu banyak keutamaan, di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha. Ini keutamaan ilmu waris ya. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu. Wa yunsa, dan yang terlupakan. Ya, dan ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Insyaallah ya. Ini keutamaan tentang ilmu faraid, ilmu waris. Karena saking wajar, karena ilmu pertama yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya apa? Yang terjadi banyak orang yang lupa, tidak melakukan atau tidak melaksanakan pembagian waris sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini keutamaan yang pertama gitu. Berarti kalau jenengan belajar ilmu waris, ini semoga kita tanda Allah menghendaki kita mendapatkan kebaikan. Ini. Karena apa? Karena kita masih mendapatkan ilmu yang mana itu yang dicabut pertama kali dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkatakan, ya, beliau berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Wa ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum. Dan belajarlah ilmu faraid, ilmu waris, karena ilmu waris adalah bagian dari agama kalian. Okay. Berarti di sini ada ada 2 faedah, ya. Setunggal faedah kita diperintah untuk belajar bahasa Arab karena apa? Karena bahasa Arab bagian dari
agama kita. Kemudian yang kedua, keutamaan orang diperintah untuk belajar ilmu faraid, karena itu juga bagian dari agama ini. Makanya Masya Allah ibu-ibu bagus salam ya, ada jadwal belajar bahasa Arab. Masih berjalan ibu maksudnya? Masya Allah. Sampai kitab apa ibu? Maksudnya sampai kitab apa yang dipakai? Durus Lugo jilid pinten? Tiga tahun nanti masih jilid 1 barangkali, atau sudah mau khatam barang nih ya. Semoga Allah memudahkan ya untuk sampai selesai. Karena apa? Karena niki wau nggih Bu. Belajarlah bahasa Arab, ta'alamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena sesungguhnya belajar bahasa Arab ya, karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Wa ta'alamul faraidha fa innaha min dinikum. Dan belajarlah ilmu waris karena itu adalah bagian dari agama kita. Insyaallah ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, man qara'a minkumul Qur'an falyata'allamal faraid. Siapa saja di antara kalian yang belajar Al-Qur'an, maka belajarlah ilmu waris. Tapi sekarang kan ada aplikasi ya, lebih memudahkan kita. Tapi nanti kita belajar dasar-dasarnya saja, kira ya supaya sedikit ini sesuai dengan kitab ini aja. Aplikasi lebih memudahkan ya. Sekarang tidak perlu susah-susah. Dulu saya yang nggak bisa desain itu, sekarang pakai ChatGPT juga bisa ya, dan gambarnya bagus. Maka termasuk pekerjaan yang akan hilang salah satunya seperti itu. Tapi Pak Surya Masya Allah masih bertahan nanti ya, karena videonya bagus-bagus ya Pak Surya. Yeah. Ini adalah apa? Keutamaan ilmu waris. Hanya kita Masya Allah masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat untuk mengenal ilmu ini. Takut ya, karena kedoliman terhadap manusia ya, lebih berat dibandingkan kita berbuat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila belum minta maaf pada orang yang kita dolimi tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita membaca hadisnya. Ini hadis dari perintah untuk membagi warisan. Al-hadisu salisu wal arba'un, hadis yang ke-43. Hakul miras wal asobah ya. Hak warisan dan asobah. Asobah itu sisa ya. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah warisan itu kepada ahlinya, yaitu yang berhak. Fama ambaghatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Apabila masih ada sisa, maka itu lebih berhak untuk kerabat laki-laki yang dekat. Ini poinnya adalah kita diperintah oleh Rasulullah untuk apa? Segera membagi harta waris. Wa alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah harta waris itu kepada yang berhak.
Fama ambaghatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Apabila masih ada sisa dari harta waris itu, maka untuk kerabat laki-laki yang dekat lebih berhak. Kharajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah ya. Hadis yang singkat Bapak. Pripun? Al-hikul faraidha bi ahliha. Al-hiku faraidha bi ahliha. Ya. Al-hiku ya. Al-faraidha bi ahliha. Berikanlah harta waris itu kepada yang berhak. Insyaallah ya, mudah. Kemudian kita akan membaca faedah dari hadis yang ke-43 ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nomor setunggal. Hadal hadisu aslun bi ahkamil miras. Hadis yang ke-43 ini adalah fondasi di dalam hukum warisan. Wa fi minal fawaidi, dan ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Nomor setunggal, anna sunnata tufassirul Quran. Sunnah itu ya menafsirkan Al-Quran. Makanya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran atau Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Ana sunnata tufassirul Quran. Artinya sunnah itu menjelaskan makna dari Al-Quran. Terkadang Al-Quran juga dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Insyaallah ya. Berarti kalau banyak aliran yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan sakpen IDW jangan diterima Bapak sekalian ya. Ya. Apalagi zaman sekarang banyak yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan nafsunya, barangkali seperti itu. Makanya Masya Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita ini sangat luar biasa sekali dan sangat nikmat tatkala kita mengenal Al-Quran dan Sunnah, khususnya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Insya Allah itu akan jalan menuju kita keselamatan. Kita hanya tinggal berapa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabar mawon ya. Insya Allah selama gerbong kita masih gerbong yang di depannya adalah gerbong Nabi Muhammad, gerbong para sahabat, gerbong para tabi'un, gerbong para tabi'ut tabi'in, insya Allah kita akan selamat akhirat kita. Demikian juga dunia kita. Ya. Makanya kita sangat bersyukur kita berada di gerbong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya apa? Salah satunya menafsirkan Al-Quran tidak sembarangan. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah misalnya. Ada sebuah nikmat Bapak sekalian. Ya, sebuah nikmat. Coba kalau kita dicabut nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita pemikirannya adalah liberal barangkali seperti itu, tatkala menafsirkan Al-Quran dengan apa? Hawa nafsu. Bisa kan ya? Al-Quran ditafsirkan dengan hawa nafsu. Kayak apa kita ini ya? Makanya tadi hadis ya, perintah ini al-hiku al-faraidu bi ahliha mungkin dipelajari ya sesuai dengan adatnya, karena tidak ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kan ini waris punya orang tua, kita sama-sama anak, kita ya sudah sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Tapi kita nikmat tatkala kita menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, bahwa di sana ada perintah untuk membagi waris sesuai dengan kaidah yang sudah diajarkan oleh Islam ini. Dan diantaranya adalah kita diperintahkan untuk menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Ya, tatkala tidak ada ayat dalam Al-Quran itu. Anas sunnata tufassirul Qur'ana. Sesungguhnya sunnah itu menafsirkan
Al-Quran. Ya. Faedah nomor kali. Anna minal ahkami ma sabata bis sunnah. Sesungguhnya di antara hukum-hukum itu ya ditetapkan dengan sunnah. Artinya hukum-hukum Islam ini sebaik ya ada yang diambil dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna minal ahkami ma sabata bis sunnah. Ini kita ya kalau mengambil hukum banyak dari selain Al-Quran dan Sunnah banyak apa? Banyak perpecahannya. Ini rawatan. Mengambil hukum selain dari Al-Quran dan Sunnah akan terjadi banyak perpecahannya. Karena masing-masing punya cara pandang yang berbeda-beda. Semua dianggap benar nantinya. Misalnya sekarang kuliah itu ya, kalau kuliah S2, S3 ini isinya apa Bapak sekalian? S2 gitu. Isinya banyaknya apa? Adu argumen kan ya. Walaupun terkadang ilmu yang dihasilkan bukan ya sesuatu yang dari Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ngambil di agama. Ya, mungkin ada filosofi-filosofi yang di luar itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya kadang bertanya, ini kuliahnya kita di agama Islam gitu ya. Tapi filosofinya banyak ngambil apa? Filosofi Barat. Makanya saya kadang mikir, tapi berat loh Pak untuk meneliti dengan Islam itu masih jarang. Termasuk psikologi Islam itu menurut Ustadz ya, ada Ustadz yang berpendapat bahwa kebanyakan diambil dari apa? Dari ilmu Barat. Padahal sebenarnya Islam sudah cukup nobotan. Cukup. Makanya doa Bapak Nusirani, barangkali jenengan punya putra-putri yang masih muda, masih kecil, mohon doanya supaya nanti ada putra-putri jenengan ya dari kita yang bisa menguak ilmu yang agung ini. Berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan psikologi ini. Karena itu masih ada sesuatu celah untuk kita mendalaminya. Bahkan ada ya walaupun itu mungkin dari Mesir yang sekarang terkenal itu ya, yang online itu, ilmu psikologinya juga masih banyak dari Barat. Ya. Sedikit sumber dari Islam ini. Masya Allah ya. Wong Barat saja seperti itu, apalagi kalau kita mendalami agama Islam. Ya. Kita akan mendapatkan banyak kenikmatan. Makanya di sini anna minal ahkami ma sabata bis sunnah. Sesungguhnya di antara hukum-hukum itu ditetapkan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Kita akan tentram nih kalau kita menetapkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena apa? Karena kita nanti semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya Bapak Ibu sekalian, ini untuk mengurangi ego kita di usia 40, 50, 60 tahun ke atas. Kan kadang ada orang yang masih ego tatkala usia segitu. Berbeda pendapat dalam mengambil hukum barangkali. Titiknya di sini bisa kita ambil. Tatkala kita usianya sudah 40, 50, 60 tahun untuk mengurangi ego, pada saat kita terjadi perbedaan adalah ya kita kembalikan ke masing-masing. Kalau kita percaya itu dari sunnah, mungkin saudara kita tidak sesuai dengan pendapat kita, silahkan ambil. Karena nanti yang bertanggungjawab siapa? Masing-masing di antara kita. Ya. Artinya kalau kita yakin ini sunnah, kita mengira saudara kita tidak sunnah, terkadang terjadi perselisihan. Maka kita sudah cukupkan. Kita sudah dewasa, kita saling memahami itu pendapatnya masing-masing. Kalau kita yakin itu dari sunnah dan bisa mudah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil. Adapun saudara kita kalau belum sesuai barangkali menurut kita, ya kita doakan. Itu akan membuat kita lebih damai di dalam menghadapi perselisihan, perbedaan.
Ini cluenya pada saat apa? Terjadi perbedaan. Walaupun semua dari sunnah ya, tapi terkadang ada yang dhaif, ada yang kuat. Apalagi dalam hukum ijtihadiyah, yang mana di sana peluang untuk berbeda-beda semakin besar. Ya. Makanya misalnya tentang pengobatan, ada yang melarang ini, ada yang tidak ini. Selama itu masing-masing punya pendapat, ya, dan kita mampu bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita ambil. Yang nggak pas adalah apa? Mengambil hukum yang tidak ada landasan dalam melakukannya. Nanti takutnya kita berat tatkala kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dipahami ya? Insyaallah. Ini sampun ngantuk nomor pun. Tadi Jawa di Malang masalahnya ya. Sampai sini agak terang, Malang Jawa ya. Lumayan deres. Sini hawanya lebih sejuk ya dibandingkan di Malang. Makanya wajar kalau membawa ketenangan, bapak-bapaknya juga semakin tenang ya. Apalagi bahas ilmu waris yang ada hitung-hitungannya nanti ya. Tapi insya Allah pakai aplikasi mawon jenazah Allah terbantukan. Nomor 3 faedahnya wujubu qismati tarkati alal warisina wa dzalika ba'dal wasiyah wa daini. Wajibnya membagi ya sisa dari warisan, sisa harta ya, untuk diwariskan untuk ahli warisnya, itu semua dilakukan setelah wasiat dan hutang dilakukan. Berarti warisan itu dijalankan tatkala apa? Hutang dilunasi, wasiat ditunaikan. Warisannya sudah habis, baru ingat apa? Hutangnya masih banyak. Kalau harta itu sudah masuk kantong itu biasanya apa? Dikeluarkan susah apa mboten? Susah ya. Ayo balik keleh, ono hutang orang tua iki. Wis dibuat beli apa akhirnya ya tidak tertunaikan hutangnya. Maka di sini wajibnya kita menunaikan, membagikan ya sisa atau harta waris itu kepada ahli warisnya tatkala semua sudah ditunaikan, baik itu hutangnya maupun wasiatnya. Barangkali dulu orang tua pernah berwasiat dengan harta yang dimilikinya, maka tunaikan dulu ya, baru kita bagi harta waris tersebut. Masya Allah ya. Islam sangat indah sekali Bapak Nasirani. Sampai seperti ini diurus oleh agama Islam. Coba kalau kita berada di agama selain Islam, nggak ngerti seperti ini, ya. Ngertinya hukum apa? Bagi rata barangkali seperti itu, ya. Masya Allah, Islam sangat indah sekali. Dan ini terkadang memang dibumikan, tidak ditampakkan oleh musuh-musuh Islam ini. Ya, supaya ya tidak hilang, ya, supaya tidak muncul di dalam masyarakat, yang muncul adalah hukum-hukum adat seperti itu. Nomor sekawan, anantar kata milkun lil warisi lil warisati bi hukmil syar'i mulkan qahriyan. Anatar kata milkun lil warisati bi hukmil syar'i mulkan qahriyan. Sesungguhnya harta waris itu adalah milik ya ahli waris. Ya, sesungguhnya harta waris itu menjadi miliknya ahli waris, baik itu secara hukum maupun paksaan. Sebenarnya itu miliknya ahli waris. Berarti ya harta waris memang miliknya ahli waris.
Makanya ibu-ibu nanti kalau membagian seperti ini belajar dulu ya. Barangkali orang tuanya mewariskan banyak gitu kan. Kalau kita hidupnya masih ini, itu kesempatan untuk kita ya. Hati-hati ya. Harus belajar ilmu waris dulu supaya kita mendapatkan keberkahan dalam harta waris tersebut. Biasanya kalau nggak berkah itu cepat habis gitu. Itu udah yang terjadi di masyarakat itu. Biasanya kalau harta waris itu tidak berkah itu banyak ya langsung habisnya. Faedah nomor gangsal Bapak Ibu sekalian. Annal irsa nau'ani. Annal irsa nau'ani. Harta warisan itu terbagi menjadi dua. Ya, harta warisan itu terbagi menjadi dua. Fardun, yang pertama ya, namanya faro itu adalah fardun mufradnya. Wa wal al-irsul muqaddar. Farad dan asobah ya. Nomor tunggal farad. Apa itu farad? Ya, fardun wa huwa al-irsul muqaddar, yaitu harta waris yang sudah ditentukan nilainya. Bagiannya sudah ditentukan. Dapat 1/4, setengah, 2/3, 1/6, 1/8 dan seterusnya. Itu fardun. Tulisannya VARDH gitu ya. Nomor kali wa taksibun, yaitu asobah, wa huwal irsu bila takdirin, yaitu harta waris yang tidak ada ketentuannya, tidak ya, tanpa kadar tertentu. Nggih, saged dipahami nggih. Harta waris terbagi napa pinten? Dua nggih. Nomor setunggal apa? Fardun, ya fardun. Nomor kali asobah. Nomor farad napa? Yang sudah ditentukan nilainya. Asobah yang tidak ada kadar ya tertentu, tidak dibatasi kadar tertentu. Faedah nomor 6. Takdimu ashabil furudi, didahulukan orang yang memiliki furud ya, memiliki apa? Bagian tertentu tadi. Berarti orang yang ashabul furud ini didahulukan dulu ya. Takdimu ashabil furudi, wal furudu al muqaddaratu fi kitabillah wa sunnah ya. Al furud al muqaddaratu fi kitabillah, dan ashabul furud itu sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Sittatun, ada 6 bagiannya ya. Ashabul furud itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran, yang itu terbagi menjadi 6 kelompok untuk mendapatkan bagian dalam harta warisnya. Sulusani, ada yang mendapatkan 2/3. Sulusun 1/3. Sudusun 1/6. Wanisfun 1/2. Warubu'un 1/4, wasumunun 1/8. Ya nanti kalau dibuat skema lebih mudah ya. Harta waris dibagi 2, asobah dan fard. Fard ini dibagi 6. Ada yang mendapatkan 2/3, 1/3, 1/4, 1/2, 1/6.
dan 1/8. Ya. Falsulusani li arba'ati asnaf. Yang mendapatkan 2/3 itu ada 4 golongan. Ya, yang mendapatkan 2/3 bagian itu ada 4 golongan. Lil bintaini, untuk 2 anak perempuan atau lebih. Untuk 2 anak perempuan, anak-anak perempuan yang jumlahnya 2 atau lebih. Wa bintil ibni, anaknya anak perempuannya anak berarti cucu, ya. Fa aksar, apabila banyak. Cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki jika jumlahnya banyak. Wa ukhtaini syaqiqataini, wa ukhtaini syaqiqataini, 2 saudari kandung. Ya, saudara perempuan kandung, ya. Wal ukhtaini li abin fa aksar, dan 2 saudari seayah. 2 saudara seayah, 2 saudara perempuan seayah. Bagian mendapatkan 2/3, ya. Nomor setunggal apa? Anak-anak perempuan jika banyak, ya. Jika 2 atau lebih, maksudnya, ya. Kemudian cucu perempuan jika banyak. Nomor 3 saudari kandung, ya, 2 saudara kandung, 2 saudara perempuan kandung. Nomor 4, iya, 2 saudara perempuan seayah. Itu mendapatkan haknya 2/3. Nggih. Pelan-pelan mawon iki nggih. Kesane napa? Radi paham, maksudnya ben mboten gopoh. Kemudian nomor kali wasulusu lisinfaini. Adapun 1/3 itu untuk 2 golongan. Wasulusu lisinfaini. Yang 1/3 untuk golongan. Nomor setunggal li ummi, untuk ibu. Wali akhawaini li ummi fa aksar, untuk 2 saudara laki-laki seibu, ya, dzukuran au inasan, untuk saudara ibu, ya, laki-laki maupun perempuan. Ya, wali akhawaini li ummi fa aksar dzukuran wa inasan au inasan, dan 2 saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan. 2 saudara ibu, 2 saudara ibu, nggih, saudara kandungnya ibu, nggih, ya, saudara li ummi, saudaranya ibu, nggih, baik laki-laki maupun perempuan, nggih, nggih.
Dua saudara seibu. Saudara ibu ini maksudnya. Wali akhwai ini li ummi fa aksar, ini berarti saudara seibu. Artinya seibu ada laki-laki maupun perempuan. Saudara seibu, bukan paman dan ini Saudara seibu berarti kan saudara yang ahli mayat tadi kan, seibunya. Yang ada ibu, seibu berarti laki-laki maupun perempuan, kakak adik itu. Nah ini sebentar Ibu ya, kita ini harus pelan-pelan ini. Kita jelaskan dulu sebentar. Enak ada bagannya lebih enak sebenarnya pakai papan tulis atau apa sini. Ibu tadi untuk sepertiga untuk ibu atau saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Saudara laki-laki atau perempuan seibu berarti masih kakak adik boleh jika itu seibu. Paham maksudnya saudara laki-laki atau perempuan yang seibu, kakak adik kan baik itu laki-laki maupun perempuan apabila itu masih seibu. Kan yang mati kan mungkin nomor 3, dia punya 2 kakak 2 adik itu kan karena itu ada haknya yaitu sepertiga. Saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Paham Yang seibu kan, seibu berarti kan masih satu ibu. Misalnya tadi kan kita punya 3 ini. Bapaknya contohnya ada seibu ini menikah, bapaknya meninggal. Kemudian nikah lagi. Yang ini punya 3 anak, terus meninggal laki-laki sendiri atau meninggal yang tengah itu kan kan yang saudara yang seibu tadi yang mempunyai 3 anak ini akan mendapatkan bagiannya. Yang seibu. Misalnya saya dalam keluarga, mungkin ada kakak saya meninggal, kan berarti di situ pembagiannya kan yang sepertiga adalah saudaranya, entah itu adiknya atau kakaknya, karena masih ibunya dapat, saudaranya juga dapat, yang seibu. Gitu. Ke atas untuk ibunya, kemudian ke samping untuk saudaranya, laki-laki maupun perempuan. Ini kalau nggak pakai gambar ngawang-ngawang Pak Nah, makanya enak pakai gambar mawon minggu setelah korban jadi kan insya Allah lebih ini kita buat bagan dulu aja biar anjuran nanti kita bagikan fotokopiannya untuk kita belajar bareng-bareng lebih mudah insya Allah seperti itu berarti cukup nganterin ketimbang bingung nanti ketimbang ngawang-ngawang ilmu ini ngawang-ngawang kelamaan kan nih Pak mendingan pakai bagan selesai kan insya Allah seperti itu. Ini ada sekarang memang zamannya buat zaman itu Pak enak bagan kan belajar lebih lebih mudah, lebih bisa untuk dicerna.
Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian untuk tentang dasar tentang warisan ini. Dan insya Allah kita lanjutkan setelah Idul Kurban biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kasihan kalau Pak Nanang bayangkan gitu kan. Lah nggih Pak, kan kalau pakai gambar kan lebih mudah insya Allah Pak ya. Ada fotokopiannya, nanti kita cerna bareng-bareng untuk ininya. Nggih. Kalau bayangkan tuh ngangen-ngangennya apa ini, gitu. Seperti apa ya insya Allah. Ibu-ibu juga insya Allah nanti bisa kita bantu untuk ada bagannya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita semuanya dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari belajar malam hari ini dan mendapatkan ilmu yang manfaat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد